Semangat pagi. Pagi. Terima kasih. Sebelum kita mulai yang pertama melaksanakan presentasi komisi pada kesempatan pertama kita panggil kolaborasi 2. Pesertanya adalah Pak Kitat. Waktu Pak dipersilakan. YouTuber ini. Kaisar Cinta bukan? Iya. Kaisar Cinta. Semangat pagi. Makan nasi depan Serea. Semangat pagi kalian semua. Dari Jakarta ke Surabaya, jangan hanya kerja, tapi kita harus berkarya. Baik, bersama grup kolaborasi 2 di sini dengan tema meningkatkan akurasi perhitungan inventory raw material 1 dalam bentuk packing bermanfaat 1. Tapi sebelum itu, belum ya? Oke, saya ulang lagi. Sebelum itu, dengan hormat Dewan Juri dan seluruh teman-teman, tetap semangat meskipun mau pagi, mau sore, mau malam, terus semangat pagi harus kita lanjutkan dengan tema dari tim kolaborasi 2 meningkatkan akurasi perhitungan inventory raw material katul dalam bentuk packing permanen stabil. Permanen stabil itu permanen yang mati atau stabil yang mati. Baik, untuk struktur di sini ketua atau leadernya Bapak Ali Mustafa dari Gizi dan ada timnya Pak Aryagas, Pak Zainal dan saya sendiri dan Pak Steno. Untuk kemampuan anggota bisa di tampilan di layar seperti pada tampilan. Untuk nama grup tim kolaborasi, tema target meningkatkan akurasi perhitungan stok opening dari 77,6 menjadi 95%. Jadi sangat tinggi sekali kayaknya. Di Serea ini kita mempunyai pergudangan dan cara penyimpanannya ada beberapa, di antaranya ada bagging melalui dengan palet, yang kedua ada stabil permanen dan juga durat. Dari data stok opening yang kita dapatkan yang melalui tanpa faktor kali, ini ada bagging, durat dan palet. Di sini ada poin terbesar dari bagging pada angka minus 2000. Di sini kita angkat akan menjadi tema PCC di kolaborasi. Dan data bagging kita breakdown apa aja yang menjadi selisih dari angka tersebut. Di sini ada katul, sudah jagung, biduni lokal, bonmil dan bumi kobra. Di sini ada nilai tertinggi dari katul menjadi dari data April sampai dengan Juli minus 1693. Dan di sini kita akan angkat menjadi seperti pada judul. Terima kasih. Dan untuk aktivitas kita lakukan yang pertama untuk pengukurannya, yang pertama dari stapel mati atau stapel permanen ini kita ukur menggunakan digital level meter. Jadi ada panjang, lebar, tinggi sehingga menemukan atau dapat perhitungan dari volume. Dan di sini juga diukur density menggunakan set guru. Jadi di alat ini tidak menggunakan tekanan tapi menggunakan gravitasi, sehingga mau stabil mau apapun pasti hasilnya di sini sama. Dan situ akan kita improve menjadi sisi dari kolaborasi. Ini aktivitas yang kita lakukan. Dari aktivitas tersebut bisa disimpulkan bahwa pengukuran sebelumnya bukan kita mengatakan tidak akurasi, tapi kita akan meningkatkan akurasi lebih tinggi. Apa efeknya dari pengukuran sebelumnya? Tim gudang kesulitan mengukur stok. Jadi ada selisih setiap bulannya dari raw material katul
density tadi. Yang kedua akibatnya tim UPSI akan kesulitan dalam melakukan manajemen inventaris. Yang ketiga, dampak selanjutnya dari tim accounting kesulitan dalam menghitung nilai total persediaannya sebenarnya. Jadi dari kedatangan barang itu berapa sih yang sebenarnya barang itu datang jumlahnya, itu rata-rata setiap bulan ada selisih tersebut. Saat ini pendekatan faktor kali mempunyai celah yang tinggi dan tidak stabil. Jadi sehingga proyek meningkatkan akurasi kepadatan dengan pendekatan yang mempertimbangkan faktor tekanan. Jadi kita menggunakan tekanan pada stabil permanen sesuai dengan kondisi sebenarnya. Bisa disimpulkan ini menggunakan faktor kali, tapi pendekatannya masih metode karena di sini di sini ada kerapatan juga yang kita perhitungkan. Dari sebelum PCC April Juli kita menemukan data faktor yang tidak menggunakan faktor kali rata-rata 77,6, dan juga dari Agustus dan saat proses itu juga sampai September faktor yang tidak menggunakan faktor kali juga 76,83. Di sini akan kita improve menjadi 95% dalam bulan Oktober. Jadi kita mencari metode untuk meningkatkan akurasi kepadatan perhitungan persediaan tanpa faktor kali. Jadi tanpa faktor kali kita sudah menemukan tonase dari proyek tersebut. Dari target 77,6 menjadi 95. Bisa kita lihat data dari April sampai Juli masih selisih. Dari beberapa faktor metode, mesin dan material dan instrumen, kita ada di problem metode atau metode cara mengukur kepadatan bahan baku katul. Apa yang akan menjadi standarnya? Pengukuran density atau densitas mempertimbangkan tekanan Rotherford. Action kondisionalnya, pengukuran massa jenis tidak memperhitungkan faktor tekanan atau aliran bebas set dulu. Ini kita akan jadi problem. Ini alatnya set dulu yang dipakai di lab, sehingga kita membutuhkan dana atau cost hanya 3 juta untuk membuat alat density atau alat yang tanpa faktor kali. Nanti kita menemukan tonase atau yang sebenarnya mendekati bisa 95% akurasinya. Bisa dilihat ini alatnya. Ini kita namakan Maestro 31. Ini hanya ada di Fitmil Sidoarjo, bahkan tidak ada di area se-Indonesia. Ini bisa diduplikasi dan bisa dipatenkan dan bisa diperjualbelikan atas nama Fitmil Sidoarjo, sehingga akan meningkatkan performance Rea Sidoarjo. Untuk cara kerja alatnya, yang pertama ini kita siapkan raw materialnya, pada baknya, dan kita siapkan alatnya. Yang kedua, kita tuangkan pada gelas ukur. Ini sangat mudah sekali, siapapun bisa melakukan asal mengerti cara kerjanya alat ini. Jadi bisa di pada tayangan ini. Ini sudah digunakan alatnya, jadi sudah diimplementasikan, sudah dilaksanakan. Nah seperti ini, dan ini ditaruh di dalam alatnya. Nanti ada tekanan di sini. Ini yang mempengaruhi nanti hasil dari density-nya. Ini sambil kita, ini siapapun bisa melakukannya. Nanti terutama di divisi atau teman-teman yang membutuhkan density bisa mencoba nanti, alatnya ada. Baik, saya lanjut. Untuk berikutnya, di sini berdasarkan data yang ada dari September sampai dari April sampai September, rata-rata density yang didapat 0,40 sekian, dan
ideal density-nya seperti pada tayangan ini pada tabel berikut 0,5. Berdasarkan trial atau percobaan dari tim trial 1 sampai 6 untuk pressure atau tekanan 10.000 kita mendapatkan density 0,5 sekian, dan 11.000 ke atas akan ada perubahan density seperti itu. Pada masa 35 ini didapatkan pressure 10.000 dan density-nya menjadi 0,560. Nah, ini di Oktober. Di Oktober dari data bisa dari data volume ini 4.000, density-nya 0,5. Ini didapatkan selisihnya hanya 17,8 atau 0,6%. Jadi sangat menurun dari selisih sebelumnya. Diharapkan juga akan meningkatkan cost atau dari perhitungan selisih di bulan nanti akan ketemu lebih mendekati. Jadi juga bisa diketahui rumus density seperti pada ada P sampai N kali B, density massa dikali volume. Dari data Oktober, perhitungan stok oknet tanpa faktor kali. Ini data aktual sesuai lapangan. Ini masih 71,87, masih sama seperti data sebelumnya tanpa faktor kali. Untuk menggunakan faktor kali pada bulan tersebut, ini angkanya 98,8%. Untuk menggunakan pressure atau Maestro 31, alat yang kita gunakan ini meningkat sangat drastis. Target kita 95. Setelah diukur, setelah dilakukan, ini mendekati 100%, jadi poin 99,4. Jadi sangat presisi kalau kita lihat dari data-data ini. Untuk benefitnya bisa kita saksikan dari faktor quality, kita bisa meningkatkan akurasi, dari cost penyesuaian depresi yang stabil, delivery juga ada formula juga lancar nanti, dari safety juga karung tidak mudah roboh. Untuk moral meningkatkan budaya kerja yang berat, juga stok presisi. Pesan pentingnya di sini keakuratan perhitungan persediaan bahan baku kartul berupa bagging isian permanen pada bulan Oktober mencapai 99,4% dari baseline sebesar 77,6. Ini sudah terlaksana atau di atas target 95 sebenarnya. Dan juga kita membuat OPL. OPL itu cara kerja dari alat ini, jadi tidak sembarangan mana yang didahulukan, mana yang enggak. Jadi di sini ada urutannya. Kalau bahasa tertib atau tertib, jadi yang mana satu didahulukan dan sampai akhir ini yang tadi. Dan ini konsistennya kita sosialisasi kepada tim lab. Baik, terima kasih atas kesempatan dalam presentasi ini untuk Dewan Juri. Barangkali ada arahan yang lebih baik, kami persilakan. Dikembalikan gambar satu kan berarti ada tiga ya. Ada tiga gambar itu, yang disabel, ada yang curah, ada yang permanen. Terus awal data ya, data
Ini mungkin perlu penjelasan. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Novan. Untuk stasiun rasa permanen kita juga memikirkan kosnya Pak. Kosnya kita menggunakan karet, biaya pasti akan lebih tinggi. Kenapa menggunakan stasiun permanen? Kita juga akan lebih mudah ketika mengambil, lebih cepat. Meskipun pada endingnya akhirnya nanti ada jatuh. Di situ kita juga jangan khawatir, kita juara 5R nomor 2. Pasti teman-teman aktif ketika ada jatuh dibersihkan. Pak Sutiono ini sebagai komandan dari gudang 5R sejati. Terima kasih. Tapi satu lagi sedikit perlu perbandingan mungkin ya dari sisi kosnya. Iya. Kalau kosnya terlalu signifikan jauhnya yang mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi kalau teori ini kan memang masih probabilitas cuma mendekati akurasinya ya. Betul ya? Betul, kita memang kita disisihkan bukan berarti 100% bagus. Tapi ada peningkatan dari searah berarti nanti kita evaluasi ke depan bisa jadi kita jadikan KCC density level 2. Nah, ini ada peningkatan. Akurasinya bisa Ya, mendekati. bisa. Oke, terima kasih dari saya. Ya, silakan. Geser ya. Terima kasih. Saya mau sedikit tanya. Ya. Untuk menghitung atau mendapatkan density yang baru tadi itu kan mengusung konsep kepadatan. Ya. Nah, sedangkan kita punya material turunan itu kedatangannya berbeda-beda, ditempatkan di beberapa tempat atau kafe. Nah, itu apakah waktu nanti kita melakukan stock of name itu beda-beda density-nya itu harus ukur samplingnya itu dari kedatangan yang pertama, kedua, dan ketiga. Jawab dulu lah. Jawab dulu soalnya. Jawab dulu lah. Sekilas mengenai density untuk activity hanya mengukur density, tapi kita juga melihat bahwa barang itu standar atau enggak, kita juga mengetahui juga ketika karton itu dicampur dengan bumbu pasti beratnya atau density-nya berbeda. Jadi mengenai tempat-tempat yang dari tempat lain apakah hasilnya sama, kita sendiri juga ada tim kolaborasi. Silakan saya berikan kesempatan tim Pak Zainal membantu karena KCC bukan hanya Terima kasih untuk tim Berikutnya kita panggil untuk presentasi selanjutnya yaitu dari